Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bertemu lagi teman-teman sekalian di Rabu siang hari, seperti biasa pukul 13.00 sampai 14.00 kita membedah salah satu buku kumpulan hadis-hadis Nabi SAW yang terbaik, yaitu Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita sekarang akan masuk ke bab baru, yaitu bab ke-60. Judulnya bab kemurahan hati, kedermawanan, dan berinfak pada jalan-jalan kebaikan karena percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, momentum bahasan ini sangat bertepatan sekali dengan masalah bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan memang kita dianjurkan untuk lebih banyak berinfak, lebih menjadi dermawan. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, bagaimana Nabi SAW kana ajwadan nas, orang yang sangat dermawan, ya, murah hati, mudah memberi, dan jarang atau bisa dikatakan tidak pernah menolak permintaan orang. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadi momentum bulan Ramadan ini betul-betul bertepatan dengan bahasan kita, dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian dalam pembukaan kita ini, Islam menyuruh seluruh penganutnya tanpa terkecuali untuk menjadi dermawan, laki-laki ataupun perempuan. Kita disuruh selalu targetnya berbagi, memberi, berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala semampu kita, dan selalu memberikan yang terbaik di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam banyak ayat-ayat dan dalil-dalil tentang masalah anjuran berinfak ini. Dan kita insya Allah pada kesempatan ini akan membahas bab khusus di sini, ya, yang penuh dengan dalil-dalil mulia tentang masalah berinfak dan menjadi orang yang dermawan ini. Siapa di antara kita yang sudah Allah lunakkan hatinya, selalu ingin berbagi walaupun tidak dimintai oleh orang, maka dia telah beruntung. Tapi kalau ada di antara kita yang hadir di sini masih selalu perhitungan, selalu khawatir akan kemiskinan karena berinfak, berarti dia masih dikuasai oleh godaan-godaan syaitan yang membuat dia ragu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memastikan, syaitan itu selalu mengiming-imingkan dan mengancamkan, tanda kutip sini ya, kemiskinan, sehingga tidak mau berinfak. Kalau kau berinfak nanti bagaimana kebutuhanmu, bagaimana sekolah anakmu, bagaimana permintaan istrimu, bagaimana kebutuhan ini dan itu, ya. Sehingga akhirnya dia tidak berinfak dan lewatlah atau dia melewati orang-orang miskin yang ada di sekitarnya tanpa dia memberikan bantuan sedikit pun. Dan ini hal yang luar biasa bahaya gitu, ya. Berbahayanya maksudnya secara keimanan, karena memang dia akan mengganggu keimanan dia. Tidak akan bersatu dalam hati seseorang yang memiliki keimanan antara bakhil, pelit, dan dermawan. Tidak mungkin. Kapan orang sudah bersemi iman dalam hatinya, maka dia akan selalu ingin berbagi. Tapi kapan seseorang itu dalam hatinya penuh dengan perasaan-perasaan khawatir kalau dia berinfak di jalan Allah, atau perhitungan bakhil, ya, dalam berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia masih, ya, perlu membenahi keimanan dia, ya, meningkatkan keimanan dia supaya betul-betul dia tidak lagi, ya, merasa ragu. Dan kita akan coba insya Allah pada kesempatan ini membaca dan dalil, semoga menggugah hati kita yang sudah dermawan pun menjadi lebih dermawan, yang belum dermawan semoga saja dengan dalil-dalil yang kita akan bacakan ini mereka menjadi dermawan. Kita akan mulai teman-teman apa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalil yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Al-ayah, artinya
Apa saja yang kalian infakkan, apa saja, berapa saja yang kalian infakkan, maka pasti dia Allah akan menggantinya. Dan Allah memiliki sifat yang maha pengasih, maha pemurah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala kalau memberikan rezeki hambanya, sudah menjadi kekal dalam janji, dalam firmannya, dalam Al-Quran. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki kepada orang, balasan tanpa ada hitungannya lagi. Tanpa ada hisabnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang zat yang maha kaya, maha pemurah. Ya. Kalau ada manusia yang dermawan, Allah subhanahu wa ta'ala jauh berlipat ganda daripada dia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemahamurahannya itu. Ya, di dalam firman-Nya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang mengerjakan satu perbuatan baik, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Menunjukkan kedermawanan, kemahamurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini camkan baik-baik. Jadikan sebagai prinsip hidup Anda yang akan selalu menepis semua bisikan syaitan setiap kali mau berinfak di jalan Allah. Kalau apapun dan berapapun yang engkau infakkan, maka akan diganti oleh Allah. Saudaraku seiman, apa yang membuat Anda ragu? Kalau seandainya Anda bekerja di satu perusahaan, dan Anda yakin pemilik perusahaan ini jujur misalnya, kalau Anda bekerja, pasti Anda akan terima gaji Anda di akhir bulan, karena kejujuran dia. Bagaimana Anda tidak yakin dengan sang pencipta Allah, pencipta langit dan bumi ini, yang menciptakan Anda dan atasan Anda itu? Dia menjanjikan, berinfak di jalannya, dia akan ganti. Apa yang membuat Anda ragu? Kenapa Anda masih memilih-milih uang mana yang akan saya keluarkan? Pada saat ada orang miskin minta. Kenapa tidak Anda korek kantong Anda dan Anda keluarkan? Bahkan kadang-kadang syaitan masih bisa menggoda di saat kita menarik uang. Ternyata yang kita tarik 100 ribu, syaitan masih membisikkan sebelum kita keluarkan. Kenapa 100 ribu terlalu besar? 10 ribu aja. Kita masih coba mengganti uang itu kepada uang yang lain. Orang yang bersemi iman dalam hatinya tidak akan pernah menukar lagi. Apa yang dipegang di tangannya dia akan berikan. Dengan penuh keyakinan, sekali lagi kembali kepada ayat ini. Apapun yang kalian infakkan, pasti Allah akan ganti. Pasti diganti. Lalu apa yang diragukan? Apa yang Anda ragukan sehingga membuat Anda tidak mau berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Di ayat yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Apapun harta yang kalian infakkan, maka kebaikannya untuk kalian sendiri. Jadi secara kejiwaan, kita sedang menyelamatkan diri kita dari sifat bakhil, sifat pelit. Ya. Kita selamatkan diri kita. Dan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan dibalas dengan balasan yang melimpah. Lalu kenapa kita ragu? Kenapa kita tidak berpikir untuk justru meraih apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan? Allah menjanjikan kepada kita akan membalas 10 kali lipat. Jadi sangat jelas. Lalu kenapa setiap orang di antara kita masih selalu ragu saja? Kita akan coba teman-teman sekalian membaca beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan masalah infak ini. Anda bisa buka Al-Baqarah 261. Karena kebetulan di sini disebutkan tentang Al-Baqarah, ya. Ada 272 dan ada juga 273 di setelahnya, ya. Saya bacakan dulu tadi terjemahan yang sudah kita bacakan 272, ya. Apapun harta yang kau infakkan, kata Allah, kebaikannya untuk kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari wajah Allah. Ikhlas karena Allah.
Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi balasan secara penuh. Dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Tidak akan dirugikan dengan bersedekah. 272. 273-nya Allah SWT mengatakan, وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Apapun harta yang baik yang kalian infakkan, ada perintah untuk menginfakkan harta terbaik yang kita miliki, maka sungguhnya Allah maha mengetahuinya. Baik, di sini diangkat oleh beliau 3 buah ayat. Saya ingin lebih menyentuh lagi hati-hati kita secara keimanan. Karena harapan setelah membahas bab ini teman-teman sekarang benar-benar kita sudah loyal dan royal di jalan Allah. Tanpa lagi ada batas. Dan demi Allah, saya bersumpah teman-teman sekalian, ini adalah kunci kekayaan. Infak, berinfak di jalan Allah. Coba buka Al-Baqarah 261. Tadi kan kita baca Al-Baqarah 272 ya. Kita coba rentet dari ayat-ayat sebelumnya. Karena di sini berurutan Allah sebutkan tentang masalah infak kita. Saya minta semua yang ikuti acara kita ini buka coba Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karuniahnya, rezekinya. Lagi maha mengetahui, maksudnya mengetahui tentang keikhlasan dan kebersihan hati orang yang berinfak itu. Jadi, kalau Anda berinfak seperti ya, sebutir benih. Sebutir benih itu akan menumbuhkan 7 bulir. Dan di setiap bulir ada 100 biji. Anda bisa bayangkan. Berarti satu kali Anda berinfak berapapun besarnya. Mau 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun. Berapapun Anda infakkan. Antara Anda sama Tuhan Anda Allah SWT yang maha kaya. Allah maha mengetahui niat Anda, keikhlasan Anda. Dan Allah maha luas karunia yang ditutup dalam ayat ini ya. Artinya Allah akan balas engkau sesuai dengan kadar keikhlasan dan berapa besar engkau infakkan di jalan Allah. Satu ini Allah jadikan seperti satu benih. Ya. Satu benih. Benih ini menumbuhkan 7 bulir. Berarti 1 jadi 7. Di setiap 1 bulir ada 100 biji. Berarti 100 kali 7, 700. Artinya 700 kali lipat Allah ganti. 700 kali lipat. Siapa yang transaksi dengan Anda dapat 700%. Siapa? Teman-teman sekalian. Datangkan perusahaan yang paling hebat di dunia, yang menjanjikan paling besar keuntungan, adakah yang janjikan Anda keuntungan 700%? Mustahil. Mustahil, teman-teman. 100% aja itu sudah bisa dicurigai perusahaannya. Anda masukkan 100 juta, dia akan kembalikan 100 juta juga. Di saat itu, kalau ada orang membuka peluang usaha 100 juta, kemudian bagi hasil per tahun, mungkin karena Allah bukain rezeki lalu kemudian menguntungkan, akhirnya dia bisa memberikan 100 juta satu tahun, itu beda. Ini janjinya adalah Allah memberikan di saat itu juga. Dalam bentuk pahala. Kalau dalam bentuk rezeki yang dibutuhkan di dunia, Allah bisa kasih kesehatan, keturunan, pasangan yang baik, ya, segala macam hal. Di antara juga Allah bisa berikan harta.
Ayat 262-nya, lanjutannya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, syaratnya, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Man. Saya kan sudah bantu kamu, saya kan sudah beri kamu. Nggak boleh sebut-sebut. Man. Dan ini menyebut-nyebut bukan cuma sekedar menghilangkan pahala, juga masuk dalam kategori dosa besar. Sebagaimana ditulis oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Di sini ada dua syaratnya, tidak menyebut-nyebut pemberiannya, kasih ya sudah, antara dia sama Allah. Dan juga tidak menyakiti perasaan si penerima. Jangan lempar ke wajahnya. Kalau memberi, buka jendela mobil. Jangan keluar jari. Seakan-akan tidak mau dilihat oleh orang yang akan menerima. Kenapa? Kecuali kalau hujan deras. Turunkan jendela itu. Mereka orang-orang ini yang tidak menyebut-nyebut pemberiannya. Juga dia tidak menyakiti perasaan orang yang diberi, maka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka atas kemiskinan di dunia, susahnya hidup karena mereka berinfak, dan di akhirat juga mereka tidak akan perlu khawatir tidak dapat pahalanya, dan mereka tidak perlu bersedih hati. Ayat 263-nya, Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan permintaan maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Kalau kita tidak punya, kita bilang, mohon maaf ya, saya belum punya. Ya, saya belum punya. Mungkin di lain kesempatan. Kita bisa bahasakan baik-baik. Minta maaf kata Allah. Di sini berarti kita ambil sebuah benang merah penting ya, teman-teman sekalian. Setiap muslim yang mau berinfak, atau ada orang yang datang meminta sesuatu dari dia, dia harus menanamkan dalam dirinya, dia lebih butuh kepada orang tersebut dari peminta-minta itu. Dia lebih butuh. Jangan sampai Anda menanamkan dalam diri Anda, kalau peminta-minta itu lebih butuh. Ini yang keliru. Sehingga Anda selalu saja merasa diri sombong lebih daripada orang yang meminta-minta itu. Subhanallah. Allah menggerakkan dia datang kepada Anda supaya Anda mendapat pahala. Dia cuma dapat duit Anda. Duit Anda dipakai beli baju, dipakai beli makanan, minuman, selesai. Tapi Anda akan membawa nilai daripada uang itu, ketimbangan amalan Anda pada hari kiamat. Itulah yang dinukil dari para salafus salih. Bagaimana mereka sangat gembira di saat ada orang-orang yang menerima sedekah mereka. Jadi bukan mereka merasa rugi, mereka merasa gembira sambil tersenyum. Mereka mengatakan, lihatlah orang-orang ini membawa harta kami, ketimbangan amal kami tanpa upah sedikit pun. Karena kalau kita berinfak 1 juta, 1 juta itu akan dibawa ketimbangan amal kita. Walaupun mereka secara kasat mata menggunakan untuk kebutuhan dunia mereka. Tapi nilainya di sisi Allah tidak berkurang. Allah akan balas di dunia, Allah akan berikan berlipat ganda. Tadi sudah kita jelaskan. Ya. Bagaimana Allah gambarkan dalam ayat Al-Surah Al-Baqarah ini. Seperti satu benih yang mengeluarkan 7 bulir. Dan 1 bulir ada 100 biji. Kemudian Allah ingatkan di ayat 264-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil yang punya keimanan dalam hatinya. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Saya kan sudah kasih, saya kan begini dan begitu.
Dan juga menyakiti perasaan si penerima. Allah ulangi lagi. 2 atau 3 ayat Allah ulangi, jangan sakiti mereka. Kalau tidak bisa, tidak ada sama sekali, minta maaf. Karena mereka Allah datangkan untuk memberikan peluang pahala buat kita. Coba teman-teman jangan pernah lihat ada orang miskin lewat di depan kita. Minta atau tidak minta kecuali kita beri. Di situ Anda sudah betul-betul menyirami iman Anda dalam hati dengan air sejuk yang akan membuat dia tumbuh subur. Itu pasti. Kasih mereka. Tanpa minta pun Anda kasih. Selama Anda lihat, kelihatan orang miskin banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, hai orang beriman, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya hanya karena riya kepada manusia, mau dipuji saja, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang yang mau riya tidak beriman kepada Allah berarti, karena tidak ingin balasan dari Allah kan. Maka perumpamaan orang-orang yang riya ini seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah. Kalau ada batu bulat, licin. Anda taburi tanah di atasnya. Ya. Kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat. Lalu menjadi bersih dari tanah tadi. Karena tanahnya itu rapuh. Ya. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya. Ayat 265-nya. Masih ini semua masalah infak ya. Berurut 262, 263, 264, sekarang 265. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabbatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan atau menginfakkan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan hati mereka seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram ya, oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat ya, di sebuah tempat pegunungan yang tinggi. Subur, ya, datang hujan lebat, hasilnya bisa 2 kali lipat. Jika hujan ya, lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadainya. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi luar biasa. Saya ulangi terjemahnya. 265 Al-Baqarah. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah. Dan untuk keteguhan hati mereka, supaya iman mereka tambah kuat dalam hati. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi. Yang kalau disirami hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan 2 kali lipat. Kalaupun hanya disirami dengan gerimis saja, sudah memadai untuk menghasilkan buah. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Infak ini. Ya. Kemudian ayat 266-nya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtil anharu lahu fiha min kulli thamarat. Lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa. Wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asaba i'sarun fi narun fahtaraqat. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Lebat kebunnya, banyak pohon-pohon dan ada sungai yang mengalir, mata air. Sehingga subur tanaman tersebut. Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil, maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu memikirkannya. Maksudnya kalian sibuk mengumpulkan harta numpuk-numpuk, tidak mau berinfak. Katanya untuk masa depannya anak-anak. Gitu kan. Ini Allah berikan perumpamaan seperti orang yang punya kebun subur. Banyak sekali harta simpanannya itu. Jadi ibaratkan pohon-pohon itu harta simpanan. Air mengalir di bawahnya. Tapi pada saat dia tua, dia sudah ingin
ini dibagi kepada anak-anaknya, ya, pada saat dia meninggal, tiba-tiba Allah datangkan angin yang membawa api dan membakar semuanya. Sehingga tidak tertinggal sedikit pun. Ayat 267-nya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Hasil panen yang buruk, uang kotor, ya, sisa-sisa makanan. Padahal kamu sendiri, kalau menjadi orang yang meminta, mengemis, tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Kamu sendiri sebenarnya walaupun kau bukan pengemis misalnya, apalagi kalau pengemis tidak mau minta, tidak mau ambil karena cuma, ya apa boleh buat, karena tidak ada lagi. Kalian sendiri tidak mau, kenapa kalian berikan kepada orang lain? Atau kalian sendiri sekarang di rumah kalian, bekas makanan itu kalian tidak mau makan. Pakaian itu karena sudah tua kalian tidak mau pakai. Uang itu karena sudah tua kalian tidak mau sentuh. Kenapa itu kalau kalian saya tidak mau kalian berikan kepada orang lain? Kata Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya. Allah bisa membalas sebenarnya apa yang kalian keluarkan. Dan Maha Terpuji. Allah tahu bagaimana menilai kebaikan orang. Saya ulangi, ini penting sekali. Hai orang-orang beriman. Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 267. Berurut ya. 262, 263, 264, 265, 266, sekarang 267. Hai orang-orang beriman. Keluarkan, nafkahkan di jalan Allah. Sebagian dari hasil usahamu, bukan semuanya, keluarkan. Tapi yang baik-baik, yang terbaik. Dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi. Kalian panen buah mangga, buah durian, buah rambutan. Bagi ke tetangga, bagi kepada kerabat, walaupun kecil, walaupun sedikit. Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk. Lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Seperti orang yang nggak mau menerima gitu. Sebenarnya dia kita sendiri nggak mau gitu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Coba mulai sekarang teman-teman belajar. Kalau Anda makan di satu restoran enak. Beli porsi yang sama. Nilai yang sama. Kasih ke tukang parkir. Kasih ke orang-orang miskin di jalan. Nah itu Anda berinfak yang terbaik. Jangan sisa-sisa makanan gitu. Walaupun boleh orang berinfak dengan sisa makanan. Misalnya daripada makanan itu dibuang, kita sudah kenyang dan masih bagus, kita bisa kasih ke orang lain, orang-orang yang susah mungkin berbicara, bisa saja. Gitu. Tapi kalau Anda mau lebih bagus, cari makanan yang masih sempurna dan sedekahkan. Apalagi di Ramadan seperti ini. 268-nya. Masih masalah ini lagi. Sedekah ini semua. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kikir. Kejahatan sini terjemahnya kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu dengan berinfak itu ampunan darinya dan karunia, balasan rezeki. Dan Allah maha luas karunia lagi maha mengetahui. Perhatikan, saya ulangi terjemahnya. Syaitan, dari semua bisikan tidak mau berinfak, ya, perhitungan-perhitungan di jalan Allah, syaitan kata Allah, menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Kalau kau keluarkan nanti kau mau apa? Kau kan butuh modal usaha, kau kan begini dan begitu. Subhanallah, ditanamkan itu oleh syaitan. Sampai waktu ditanya kepada Nabi SAW dalam sebuah hadis nanti kan kita belajar ya. Infak apa yang paling baik ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, engkau berinfak sementara engkau dalam keadaan sehat. Dan engkau sedang berharap menjadi orang kaya dan takut miskin. Justru di saat itu. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah, maksudnya supaya kalian tidak berinfak gitu ya.
Sedangkan Allah menjanjikan untuk ampunan darinya dan karunia. Dengan berinfak Allah ampuni dosamu dan Allah berikan kau rezeki. Dan Allah maha luas karunianya. Kalau Allah sudah balas, luas, tidak akan kamu sangka. Lagi maha mengetahui. Kemudian 269-nya. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau orang memahami ini lalu dia amalkan, itu hikmah. Dia jadi bisa berinfak, bersedekah ya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari perintah-perintah infak tadi di atas. Ini masih infak semua ini ya. Di ayat 270-nya. Masih nyambung. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Apa saja yang kau nafkahkan atau apa saja yang kamu nadarkan. Niatkan. Maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Lalu kemudian 271-nya. In tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, apa boleh buat di depan orang ada yang minta kasih, maka itu baik saja. Kata Allah baik sekali bahkan ya. Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik sekali. Namun jika kamu menyembunyikannya, tidak ada orang tahu. Dan kamu berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikan jauh lebih baik lagi bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dengan sedekah itu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 272-nya. Ini semua ya. 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 10 ayat. 272 sekarang. Ayat yang ke-11. Masalah infak semua. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha'. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, hai Muhammad. Nabi Muhammad SAW tugasnya menyampaikan saja agama. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka tidak terima, tidak ada masalah. Akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Jadi kita cuma bisa ingatkan. Kalau Allah berikan petunjuk, dia bisa terima. Kalau tidak, ya sudah. Gitu. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan. Selalu Allah bilang harta yang baik. Bukan harta bekas, harta sisa, harta yang tidak diinginkan. Ya. Harta yang baik. Ya. Dan apa saja, berapa saja harta baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Jangan sampai kau berinfak kecuali karena ingin mencari wajah Allah. Ikhlas karena Allah, bukan karena pujian orang. Dan apa saja harta yang baik, diulangi lagi, yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Ini luar biasa gitu. Peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. 273-nya. Bersambung lagi. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf ta'rifun bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat. Maksudnya orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Butuh di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Mereka susah.
Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena mereka memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi di sini kita kalau berinfak, Allah SWT sebutkan, berikan. Terutama kepada orang-orang yang tidak sibuk minta. Kejar mereka. Kasih mereka. Gitu. Ya. Mereka itu justru orang yang paling layak untuk kita bantu. Ada orang-orang begitu, subhanallah, tidak minta. Bahkan kadang-kadang kalau kita kasih dia nolak. Padahal dia susah. Orang seperti ini mulia. Atau Anda temukan ada banyak ya, penjual-penjual asongan, penjual-penjual ya, kaki lima. Mereka mau hidup mulia, mereka tidak mau mengemis. Mereka menjual, walaupun cuma menjual gorengan, kue. Keuntungannya kecil, tapi mereka mau hidup mulia. Mereka sibuk dari pagi menyiapkan kebutuhannya, lalu mereka jual di siang hari, di sore hari, di malam hari. Ayat 274-nya masih berlanjut nih, masalah sedekah. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Sirran wa 'alaniyatan falahum ajrum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari. Berarti kita disuruh sepanjang hari. Terus pagi, siang, sore, malam, infakkan terus, sedekahkan. Dan lebih afdal orang yang sengaja keluar mencari orang miskin daripada orang yang menunggu dia diminta. Orang nunggu dia diminta, kalau orang minta dia kasih itu baik. Tapi yang luar biasa, yang super di sini justru, ya, yang terbaik, justru dia memberi sebelum dia diminta. Dan dia bisa mengenal sebenarnya. Kita bisa melihat orang ini butuh atau tidak. Kelihatan sekali. Di pinggir-pinggir jalan, dorong gerobak, miskin, tidur di pinggir jalan. Banyak melimpah. Di Indonesia banyak. Apalagi kalau di Jakarta, di Jabodetabek. Masya Allah. Terbuka pintu surga buat Anda. Terbuka pahala besar buat Anda. Terbuka pintu-pintu untuk menjadi orang kaya dengan berinfak kepada mereka. Terlalu banyak. Di Ramadan begini Anda keluar, siang hari begini Anda temukan penuh di pinggir-pinggir jalan. Orang butuh minta. Kata Allah SWT, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala terus menekankan tentang masalah infak ya. Ini luar biasa. Dan masih banyak ayat-ayat lain tentang masalah sedekah, masih banyak. Baik, kita akan bacakan hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis pertama dalam bab ke-60 ini, nomor 549 dari awal belajar. Berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haqq. Wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasad, tidak boleh orang rasa iri, kecuali terhadap dua perkara, dua keadaan, yaitu seseorang yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia sibuk menghabiskannya untuk berinfak dalam kebenaran. Makna kebenaran dan putar nomor 455 di bawah, yaitu dalam usaha mendekatkan diri dan taat kepada Allah. Dan seseorang yang diberi hikmah, ini golongan yang kedua, yang Allah berikan ilmu agama, faham Al-Quran dan Sunnah, oleh Allah, dan seseorang diberikan hikmah oleh Allah, lalu dia memutuskan dengannya dan mengajarkannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, hendaklah seseorang tidak dihasadi kecuali oleh salah satu dari dua nikmat ini. Kita coba kasih penjelasan global dulu. Hasad atau iri kan tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh dalam Islam. Terutama kalau Anda berharap nikmat itu hilang dari dia. Nikmat itu hilang dari dia. Kata Nabi SAW, hati-hati
kepada hasad, karena hasad itu atau iri dengki itu bisa membakar pahala sebagaimana api membakar karat besi atau membakar kayu bakar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus hati-hati. Tetapi kalau Anda gibtah itu berharap Allah memberikan sesuatu yang Anda lihat ada kelebihan pada orang lain, Allah berikan juga pada Anda, tapi tidak berharap hilang dari dia. Terutama pada dua hal ini. Difokuskan, kita selalu merasa ingin gibtah, ingin cemburu kepada dia, kenapa dia bisa, tapi tidak berharap hilang dari dia. Dan kita berharap kita bisa seperti dia atau lebih, yaitu dua golongan. Yang pertama yang Allah berikan harta melimpah, tapi bukan dia bermewah-mewahan, sibuk dengan banyak rumah, banyak mobil, banyak tanah, banyak perusahaan, bukan. Sibuk menginfakkan hartanya. Terus dia bersedekah. Ini Anda boleh cemburu dengan dia. Atau orang yang Allah karunia ilmu agama yang luas, dia sibuk mengajar. Tiap hari ta'lim aja terus, ngajar orang terus. Sibuk. Nah, dua ini boleh Anda cemburui. Tapi tidak berharap hilang dari mereka. Anda hanya berharap supaya ya, Anda bisa seperti mereka. Baik, kita masuk ke golongan pertama. Kita langsung ambil faedah yang pertama, yaitu tidak boleh orang cemburu atau iri dengki kecuali dalam bab gibtah. Gibtah itu artinya berharap ya, nikmat yang ada pada seseorang diberikan juga pada kita, tapi tidak berharap hilang dari dia. Ya. Kalau Anda berharap hilang dari dia, itu namanya iri dengki yang haram. Atau dikenal dengan hasad yang haram. Pelajaran yang kedua adalah golongan pertama yang boleh Anda ghibtah. Yaitu orang yang Allah karunia harta, tapi sibuk berinfak. Subhanallah, saya lihat depan mata ya. Melimpah sekali harta orang-orang yang suka berinfak. Datang kepada saya, mereka sendiri tidak tahu. Ada yang datang ke Jakarta dengan tidak punya modal apapun, kecuali hanya baju di badan. Tapi mereka membuka hidup mereka dengan mulai suka bersedekah. Suka memberi. Maka Allah pun bukakan untuk mereka. Bahkan subhanallah, ini bukan hanya terjadi pada orang muslim. Orang kafir pun kalau suka bersedekah, Allah berikan rezeki. Ini kuncinya teman-teman sekalian. Royal di jalan Allah SWT. Keluarkan, jangan perhitungan. Allah SWT akan berikan kepada Anda. Terlalu banyak dalil tadi sudah kita bacakan. Al-Baqarah. Lebih dari 10 atau 11 ayat berbicara tentang masalah itu. Belum lagi ayat-ayat yang lain, itu baru satu surah saja. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang masalah sedekah. Memotivasi kita. Dan kuncinya memberi. Punya harta beri. Saya temukan banyak orang begitu. Dari jemaah umrah, jemaah haji. Ada yang sibuk. Setiap saya ajak ke satu counter misalnya, ini Bapak Ibu sekalian untuk sedekah Al-Quran. Mereka sibuk. Langsung gesek. Mana lagi Ustaz? Sana ada untuk memberikan makan orang di wilayah Masjidil Haram. Langsung mereka kasih. Ini, ayo kita sekarang kita beli makanan jadi. Bagi-bagian ke orang di pinggir jalan depan Masjidil Haram. Di bawah Hotel Hilton ya. Maka mereka pada ikut. Mereka ikut berinfak. Yaudah, Bapak Ibu sudah tahu, silakan. Mau datang kapan saja, silakan. Dan kami sengaja waktu itu live. Dan sekarang juga ada di medsos kami angkat ya. Perjalanan Uhud. Kalau Anda lihat travel kami yang Allah amanahkan ya kepada kami ini. Itu kami selalu tunjukkan di Mekah. Di mana tempat-tempat berinfak yang baik. Anda bisa lihat. Kalau Anda lagi di Mekah sekarang, Anda ikutin acara ini. Atau Anda lagi di Madinah menuju ke Mekah. Atau Anda memang baik yang umroh ataupun orang yang mukim di sana. Ada banyak yayasan-yayasan, lembaga-lembaga sosial yang bisa Anda lakukan di situ. Ya, maksudnya Anda bisa berinfak di situ. Dan insya Allah kami nanti tanggal 18 April juga akan take off dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala umrah. Biidhnillahi Taala, dan kita akan ke Madinah dulu selama 3 hari, ya kurang lebih. Lalu kami akan ke Mekah insya Allah. Semoga Allah ikhlaskan dia dan Allah mudahkan. Kami akan habiskan 10 terakhir Ramadan sampai Lebaran Idul Fitri nanti. Semuanya di Mekah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekaligus saya ingatkan teman-teman sekalian. Kalau Anda punya rezeki, umrohlah. Umroh terutama di Ramadan. Anda mau sama kami silakan, Anda mau sama travel lain silakan. Umroh. Lakukan umroh itu. Bahkan kalau Anda mengatakan pada saya, Ustaz saya punya uang nih. Pas untuk saya bayar umroh, mana yang saya lakukan? Saya umroh atau saya buka usaha? Umroh. Kata Nabi SAW, ikuti umroh dan haji secara rutin. Karena dia akan menghilangkan kerusakan hidup, kemiskinan. Ya, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jaminan jadi kaya, kenapa harus ragu? Bisa sujud di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ka'bah, langsung kiblat kaum muslimin. Dari sini kita ribuan kilometer kalau dari Indonesia. Ini depan mata Ka'bah, tinggal sujud minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tawaf setiap saat di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk dengan ibadah-ibadah di sana. Peluang emas. Satu kali sholat di Masjid Haram Mekah itu 100.000 pahala. 100.000 pahala, wahai muslim. 100.000 pahala. Itu kalau Anda sholat sendiri. Kalau Anda sholat berjamaah, dikali 25 kali lipat. Artinya 100.000 kali 25. 2,5 juta pahala. Artinya, kalau Anda sholat duhur sekali saja di Masjid Haram Mekah, sama dengan 2,5 juta kali Anda sholat duhur di Indonesia. Ini kalau Anda bayar dengan seluruh harta Anda di muka bumi ini, Anda tidak akan bisa membeli ini. 2,5 juta kali sholat ya, duhur. Berapa puluh tahun kita harus habiskan umur kita untuk itu. Apalagi duhur sehari cuma 1 kali. Berarti Anda butuh 2,5 juta hari gitu. Di mana ini? 1 tahun cuma 365 hari. Kalau Anda 10 tahun, 3.600. Anda 100 tahun, 36.500 hari. 36.500 hari. Itu sudah 100 tahun. Sudah mati kita. Ya. Gitu. Kalau 1.000 tahun, itu baru 3,5 juta. Kurang lebih. Artinya, itu mendekati sekitar 800 tahun kita mengerjakan sholat duhur. Karena sehari cuma 1 kali. Itu sulit untuk dipertemukan antara uang yang Anda mau sayang-sayangi dengan ibadah yang Anda raih pahalanya besar di sana. Plus lagi, ingat firman Allah yang pertama kita baca dari surah Saba ayat 39. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Ingat, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apapun yang kalian keluarkan di jalan Allah, dia pasti akan ganti. Apa yang kalian keluarkan di jalan Allah, dia pasti akan ganti. Apa yang kalian keluarkan di jalan Allah, pasti Allah akan ganti. Dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah pungkiri janjinya. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Ya. Dan siapa yang lebih jujur dari Allah atau daripada Allah dari perkataan? Tidak ada yang lebih jujur dari Allah SWT. Jadi pikirkan baik-baik. Umrah. Dan kalau Anda umrah jangan perhitungan. Ini ibadah di jalan Allah SWT. Cari travel yang paling murah. Cari hotel yang paling, walaupun jauh tidak masalah, murah. Padahal dia mampu bayar. Kalau Anda tidak mampu nggak ada masalah. Semampu Anda, tapi kalau Anda mampu, kenapa? Kenapa nggak cari hotel bintang 5, pesawat bisnis kelas, kenapa? Kenapa nggak nikmati? Sudah nikmat ibadahnya, nikmat istirahatnya, juga ya diganti sama Allah. Dan gantinya sesuai dengan kadar pengeluaran Anda, bahkan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Lalu kenapa hotel yang jauh susah? Transportasi yang transit sekian kali. Kenapa? Kenapa nggak langsung yang bagus kalian? Allah ganti kok. Kalau ada orang yang sibuk menginfakkan hartanya untuk kebutuhan dia, untuk ibadahnya, berikan kepada orang lain, ini orang yang pantas kita cemburui. Ini disuruh oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka berbuat baik. Jadi harus kita fahami ini. Bagi Anda yang belum Allah karunia harta, Anda masih bisa meraih kesempatan itu. Bagaimana? Sesuai dengan hadits Nabi SAW, manusia ada 4 tingkatan.
Ada orang yang Allah karuniai ilmu dan harta. Sudah pinter agama, kaya lagi. Lalu dia habiskan kedua di jalan Allah. Ini orang yang terbaik. Makanya selalu minta, ya Allah karunia aku ilmu dan harta. Dan buat aku menghabiskan kedua di jalanmu. Yang kedua, Allah karuniai ilmu, tapi gak punya harta. Dia pintar agama, tapi miskin. Cuma apa yang terjadi? Nabi SAW bilang, dia berkata, ya Allah, andai saja engkau memberikan aku seperti engkau berikan golongan yang pertama tadi. Ini yang kedua berkata, ya, apa yang kau berikan kepada yang pertama, yang punya harta dan ilmu. Maka aku akan buat yang sama. Aku juga akan umroh, akan haji, akan bangun masjid, akan bangun rumah anak yatim, bantu kerabat, dan segala macam. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka berdua pahalanya sama. Jadi orang yang benar-benar tidak punya, tapi kalau Allah kasih dia mau lakukan, Allah akan kasih pahala yang sama. Golongan ketiga, ini buruk. Allah kasih harta tapi tidak punya ilmu agama. Gak mau belajar-belajar ini. Bodoh terus dalam ilmu agama. Ini masalah ini. Ya. Sehingga akhirnya, ya, dia kaya raya, dia hanya habisin maksiat. Datang golongan keempat yang paling buruk. Yaitu orang yang Allah tidak karunia harta, tidak karunia ilmu. Sudah bodoh miskin. Tapi dia bukan contohin kelompok kedua dan kelompok pertama. Yang dia, bukan kedua dan pertama. Yang dia contohin kelompok ketiga. Yang kaya raya tapi maksiat. Dia mengatakan kalau seandainya saya punya harta seperti fulan, orang yang ketiga nih. Saya akan buat yang sama. Bangun diskotik juga, segala macam buat maksiat. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa. Ini sama dosanya. Ini sudah super bodoh ini. Sudah susah hidupnya. Panen dosa seperti orang ahli maksiat, ngapain? Ya. Infakkan. Dan selalu minta sama Allah dikarunia harta diamanahkan. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu jadi kaya rayanya sahabat dan suka sekali berinfak sampai dia mengatakan, ya Allah muliakan aku dengan berikan aku kekayaan dan aku sibuk berinfak di jalan Allah, dan Allah kasih dia. Tiap hari dia sama anaknya dipanggil namanya Qais radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga. Ini gudang harta ayah. Habiskan, infakkan jalan Allah. Terus mereka sibuk infakkan. Dan tidak pernah kosong gudangnya. Butuh keimanan. Ingat, yang membuat Anda takut hanya syaitan. Dan syaitan wajib dilawan. Ini penting. Yang kedua yang kita boleh cemburu, yaitu yang Allah karunia ilmu. Masya Allah, ditanya ayat ini dia tahu, di surah ini dia hafal, bacaannya benar, tahu tafsirnya, tahu perkataan para ulama, tanya hadis dia faham, tanya sirah Nabi dia tahu, tanya fikih dia tahu, dia faham semua. Sibuk dia, ngajar ini, ngajar murid-muridnya banyak di sana sini. Ini kita boleh cemburu dengan dia. Ya Allah, kita minta berikan aku ilmu seperti dia. Gitu. Bukan mustahil kita, Allah kabulkan dan Allah kasih kita seperti dia. Ini wajar kita mencemburu sama dia. Karena dia sibuk dengan itu. Dia sibuk dengan ilmunya. Berapa banyak orang yang sudah menjadi baik karena ilmu yang dia sampaikan. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, bahkan semut di lubangnya, dan ikan paus di lautan, kecuali memohon ampun untuk para pengajar kebaikan bagi manusia. Kita targetkan itu. Makanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim sibuk dengan itu. Bagaimana mereka menyibukkan diri terus ya, dengan mengajar, mempelajari agama ini dan terus mengajarkan kepada orang lain. Hidupnya itu sampai dia meninggal. Ada satu orang di Saudi, sangat tua udah. Orang ini kebetulan mampir di Masjidil Haram di Mekah. Ada satu halaqah ulama, dia duduk di situ. Kemudian dia dengarkan salah satu hadis yang disebutkan oleh alim ulama di dalam majelisnya di Masjidil Haram itu. Hadis Nabi SAW yang mulia. Kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang sangat ringan di lidah. Habibatani ila rahman. Dicintai oleh Allah. Thaqilatani fil mizan. Berat di timbangan amal hari kiamat. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Dua kalimat ini. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Maha suci Allah. Dan segala puji baginya. Dan maha suci Allah. Ya.
yang maha agung. Maka apa terjadi? Orang ini bukan orang faham agama sebenarnya. Dia hanya suka perbaik-baikin rumah, ya, seorang tukang gitu. Tapi dia dengan hadis ini dia ingin. Maka setiap kali dia ketemu temannya dia sampaikan kalimatani khafifatani al lisan, 2 kalimat yang ringan di lidah dia sampaikan. Dia masuk rumah sakit dia sampaikan, ketemu tangga dia sampaikan, kumpul sama majelis sama teman-temannya disampaikan, semua disampaikan. Sampai dia mau wafat, masuk rumah sakit orang ini, ditemukan waktu ajalnya mau datang dia masih mengucapkan. Rasulullah SAW bersabda kalimatani khafifatani al-lisan, 2 kalimat yang ringan di lidah. Ya. Habibatani ar-Rahman, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Sakilatani fi mizan, berat di timbangan pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Lalu dia meninggal. Allah tutup hidupnya dengan ilmu. Padahal cuma sebuah hadis. Bagaimana dengan hadis yang sekian banyak? Ingin mungkin yang ikuti acara kita Masya Allah ribuan. Anda dengarkan kisah orang ini kan. Orang ini tidak pernah berpikir teman-teman. Dia di Saudi. Di sebuah pedalaman kecil. Dia sudah meninggal sekarang rahimahullah. Bahkan namanya pun kami tidak tahu. Ini disampaikan oleh para da'i di Saudi tentang kisahnya. Tapi dia tidak pernah berpikir. Kalau kita akan bahas di siang ini. Di Indonesia. Ribuan kilometer dari Saudi. Dan Anda mendengarkan semua kisahnya. Mungkin kita termotivasi akhirnya. Juga ternyata kita dengarkan semua itu kita sampaikan. Karena dia juga panen pahala terus. Begitu luar biasanya ilmu itu. Ilmu itu mahal. Lebih mahal daripada harta yang Anda berikan kepada orang. Makanan yang Anda berikan kepada orang. Oleh karena itu belajar teman-teman sekalian. Biayai para penuntut ilmu. Biayai para da'i dan ulama. Anda panen pahala mereka. Beasiswakan teman-teman para penghafal Quran. Santri-santri di pesantren, sibuk bayar mereka itu. Kejar. Datang pesantren, datang ke Islamic boarding school. Ada nggak di sini orang yang berprestasi? Saya mau nanggung SPP-nya setiap bulan. Bayar. Sekolahkan mereka, kuliahkan mereka. Yang sudah S1, biayai mereka ke S2 dan S3. Kejar pahala. Dia sibuk nanti mengajarkan qala Allah, qala Rasul, Anda panen pahalanya. Selain Anda juga belajar tentunya. Didik anak-anak Anda agama supaya mereka akan menjadi amal jariah buat kita. Sekarang saya ceramah depan Anda menyampaikan beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang Allah amanahkan kepada kami ini. Orang tua kami di kuburan sekarang panen pahalanya. Ibu saya meninggal dari 40 tahun yang lalu. Beliau meninggal, saya lahir tahun 75, beliau meninggal tahun 79. Kurang lebih 41 tahun yang lalu. Belum meninggal dunia, rahimahullah. Saya masih umur 2 tahunan waktu itu. 4 tahunan umur saya. Tapi beliau panen terus pahala ini. Sampai berapapun umur Allah berikan kepada saya. Anda dengarkan juga, ibu saya tidak kenal Anda, tapi beliau panen pahalanya. Ayah saya baru meninggal tahun lalu, beliau panen pahala semuanya. Begitu luar biasa. Didik anak-anak Anda dalam agama. Mungkin awalnya mereka malas. Paksakan mereka, didik mereka, nanti mereka akan tahu nilainya. Ini penting sekali. Ini hadis yang kita pelajari pada kesempatan ini. Buat saya teman-teman sekalian semua bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.